Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku pemirsa setia channel Bejo Donya Akhirat dimanapun Anda berada. Saudara sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan. Saya Tengku Mudakori setelah sekian lama tenggelam, tidak muncul ke permukaan layar, kembali mendobrak layar kaca kita semua di Lampung bersama Kiai Suparman. Dalam podcast bareng Kiai Suparman, beliau menjelaskan kalau Idrus Romli mengatakan Bang Haji Rhoma Irama itu tidak pantas untuk dijadikan rujukan tentang ketidaksambungan nasabnya Pak Alwi. Ini kalau menurut Tengku Kori ini tidak objektif. Ini sentimen saja karena semangatnya Idrus Romli membela Ndoronya sehingga mengeluarkan statement seperti itu. Kalau mau adil, ya sang Imam Jumbo yang pernah terganjal kasus chat mesum dengan Firza Hussein itu, ya itu tidak pantas sebenarnya, itu lebih parah kasusnya itu, lebih parah. Bang Haji kan cuma menyanyi-nyanyi saja, raja dangdut kan itu. Ya seharusnya fair kan? Jangan sentimen. Ini kalau dipikir memang ya benar. Kalau dipikir secara logika, secara nalar yang waras ini benar. Apa yang disampaikan oleh Tengku Mudakori ini benar. Selama ini para kabib itu maunya itu menanya sendiri. Omongannya harusnya didengar. Terus seumpama ada gesekan sedikit, pasti mereka marah. Ada yang mengkritisi sedikit, terlebih kepada sang Imam Jumbo ini akan marah. Mukibinnya itu tidak terima, kan gitu. Ya mereka menarasikan sebagai cucu Nabi tentunya. Dan yang lebih parah lagi, terus mereka melakukan kesalahan seperti chat mesum, itu kan kesalahan. Dan sampai detik ini belum ada titik temunya. Apakah benar atau tidak, kan belum ya, buktinya sang Imam Jumbo kabur, betul-betul kabur itu, umroh terlama kan. Berarti ya bisa ditarik kesimpulan kan, ya benar berarti kan gitu. Nah ini kalau berbicara pantas dan tidak pantas memberikan fatwa, ya jauh ini Bang Haji lebih mulia menurut kami. Kami sepakat dengan Teguh, Bang Haji itu lebih jos lah, lebih beradab, beretika dibandingkan orang yang melakukan kesalahan tapi tidak mau mempertanggungjawabkan kesalahan karena kasus yang hina kan gitu. Itu yang pertama. Terus selanjutnya polemik nasab ini menggugah fikroh cakrawala kita semua. Sayyid Mudakori dulunya itu benci dengan Kiai Imam karena membatalkan nasab Bani Pak Alwi. Itu dulu belum tahu, belum membuka-buka kitab. Nah, setelah membuka kitab terus tercerahkan, oh ternyata yang betul itu Kiai Imam. Nah, baru nyadar. Ini seharusnya para kiai-kiai, para sepuh, para tokoh-tokoh ini cobalah kita membuka cakrawala wawasan fikroh kita. Kita lihat apakah benar bahwa Bani Pak Alwi itu cucu Nabi, masa perilakunya seperti itu. Ini dari segi tes DNA ditinjau, dari segi ilmiah, filologi ditinjau. Nanti akan ketemu bahwa nasab mereka itu betul-betul bermasalah. Gitu. Pengakuan mereka selama ini sebagai cucu Nabi bermasalah. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita dengarkan bagaimana Kiai Suparman ngobrol bareng bersama Tengku Mudakori. Dan banyak sekali ilmu yang kita dapat dari ini semua. Terima kasih. Kita dengarkan bareng-bareng. Atau Ustadz Idrus Ramli mengatakan Rhoma Irama nggak bisa jadi rujukan karena dia cuma seorang pemusik, seorang musisi, seorang pedangdut. Terkait dengan diskusi tentang nasab, kira-kira menurut Tengku Kori bagaimana tanggapannya? Baik, bismillah. Ketika yang dikenal dengan nama Gus Idrus Ramli, apa Kiai Idrus Ramli ya? Kira-kira gitulah. Beliau mengatakan Raja Dangdut Rhoma Irama ya kalau nggak salah itu.
beliau tidak bisa dijadikan rujukan dalam bahasa. Sebetulnya sentimen itu. Sentimen. Kalau mau jujur ya, mau adil ya. Kalau Kiai Idrus Ramli itu mau adil ya. Yang biasa-biasa suka cetin mesum jangan juga dijadiin imam besar kan begitu. Betul nggak kira-kira? Betul. Nah, iya. Soal benar apa tidak yang jelas isunya merebak dan tidak diselesaikan secara jantan, malah lari ke Arab kan gitu kan. Nah itu jangan jadi imam besar. Ya nggak? Ya. Nah, iya. Terus kalau kita lihat dari seorang itu kan punya hobi atau punya suatu pekerjaan. Yang penting orang itu punya ilmu. Roma Irama itu orang pesantren. Soal dia pemain musik, pedangdut itu khilafiyah. Betul. Ada ulama yang membolehkan, ya. Juga ada ulama yang mengharamkan, walaupun banyak ulama Syafi'iyah tidak membolehkan, ya, secara umum, ya. Terlepas dari itu, berapa banyak orang yang menjadi supir, ya, bahkan budak, ya, budak itu kan hamba sahaya. Ya. Di zaman sahabat itu ada budak malah jadi rujukan. Kalau ditinjau pekerjaannya hina budak. Ya, sebetulnya pekerjaan itu nggak menjadi patokan dalam menjadi rekan rujukan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Yang jadi patokan itu menguasai kemampuan ilmu. Ya. Kalau Bung Roma Irama, ya, yang di masa tuanya dia ingin istiqomah untuk menjadi seorang guru, dan beliau pernah nyantri, pernah nuntut ilmu, dan saya pernah melihat dia berceramah dengan nada dan dakwanya, ya, di masa tua dia. Ya, saya tahu orang yang namanya nyantri kan tahu kitab kan, ya kan. Ilo kalau bisa baca kitab kuning, ya nggak? Ketika dia meneliti, mempelajari tesis Kiai Imad, sebagaimana saya dulu, ya, yang ingin merungkat Kiai Imad tapi orang jadi, malah jadi pembela sampai sekarang gitu. Oh, ceritanya mau ngerungkat tadinya. Wah, mau rungkat saya. Kalau saya mah orangnya paling ya, mohon maaf. Saya itu jiwa saya itu bukan ngagul ini. Apa adanya saya mah, Pak. Saya dalam persoalan nasab ini nggak ada sedikit pun ngambil untung dari sudut dunia. Saya pergi ke Aceh, dana dewek saya mah, Pak. Saya mah gaya-gaya kampung Betawi saya kalau ngomong, walaupun saya orang Aceh. Gitu ya. Karena apa? Lisan orang Betawi sama saya udah medok kalau katanya. Saya pergi ke Malang. Ya, bukan cari duit, bukan. Datang pakai kendaraan sendiri, ya, walau di situ ada hamba Allah yang mendukung saya, ya, mudah-mudahan mudah rezekinya, amin, ya, sampai saya dipersekusi, ya, saya santai aja, orang saya jalan dengan di bumi Allah, siapa yang mau larang, ya kan? Intinya ketika kebenaran itu setelah saya teliti, benar Kiai Imad, apa alasan saya menentang dia? Coba antum pikir, apa alasan kita menentang orang yang benar? Gak ada alasan. Nah, maka oleh sebab itu saya dulu pernah sampaikan ketika pertama kali itu ketika di Gus Fuad Pleret, saya sampai menyatakan siapa saja orang yang meneliti nasab Bani Ba'alawi dengan penuh kejujuran, ya, penuh jujur, yang hak-hak, yang batil-batil, pasti ketemu nasab Ba'alawi palsu. Gak ada datanya, nggak ada. Ntar saya jelasin. Ya. Nah, Bung Roma ketika dia mempelajarinya, lalu dia melihat kok benar ini orang gitu loh. Kenapa harus dia menentang Kiai Imad? Ya nggak mungkin. Offside itu namanya. Ya. Nah, kenapa di framing bahwa Bung Roma nggak bisa jadi rujukan? Kalau dia sebenarnya kan nggak pernah fatwa di depan. Ya. Dia hanya mengundang orang punya ilmu. Betul. Ya, dalam kajian tesis siapa tah Kiai Imad diundang, terus siapa lagi, Rumel Abbas diundang. Rumel Abbas kan Rubah Alawi kalau bahasanya, Pan, ya. Dia sehat. Kenapa ketika Bung Roma dia lebih condong kepada Kiai Imad dalam penelitian, dan setelah dia uji dalam secara podcast dia lah kalau bahasanya, ya.
pada kebakaran jenggot. Saya bingung gitu. Sampai-sampai mengatakan nggak jadi rujukan. Terus saya tanya, Idrus Ramli sebagai apa? Kiai apa dia? Emang ahli nasab dia? Memang dalam menetapkan nasab, ya, ahlun nasabah. Kiai Imad, saya itu bukan ahli nasab, dan Kiai Imad juga nggak pernah bilang dia ahli nasab kan? Betul, betul. Tapi dia mubahis fil ansab, orang yang membahas tentang persoalan nasab. Dia kaji nasab alawi palsu, dia sampaikan. Terus tesis Kiai Imad selalu di framing tidak diuji kelayakan katanya. Biar tahu tesis itu ada dua model, ada tesis Magister ya. atau apa tadi magister atau melalui university. Yeah. Nah, tesis itu akan diuji oleh doktor-doktor dan profesor. Betul. Karena untuk mendapatkan satu apa tadi gelar gitu loh. Nah, kalau Kiai Imad gak gila sama gelar, dia nggak perlu dapat profesor, dia nggak perlu dapat apa tadi gelar doktor gitu loh. Dokter apa doktor? Doktor. Dokter, kalau dokter tukang obat ya. Tukang nyuntik. Tukang nyuntik. Nah, nggak perlu dia. Kenapa? Dia ingin menyampaikan bahwa nasabah alawi setelah saya teliti palsu, dia buat satu karya supaya siapapun orang, mau profesor, mau doktor, mau kiai, ya, mau ustadz yang punya kemampuan ilmu teliti, benar orang? Gitu. Betul, betul. Ternyata setelah tersebar itu apa namanya tesis tersebut, saya melihat tesis itu, saya nggak baca tuntas loh tesis itu. Tapi saya lihat apa bahasa inti. Nasabah alawi batil karena tidak terverifikasi dari kitab-kitab nasab yang ada di abad ke-4, 5, 6 sampai selesai. Baik, Said. Ini kita udah mengerucut ini. Karena kita sudah masuk dan kita sudah dapat jawaban tentang Ustadz Idrus Ramli tentang Roma. Beliau sudah masuk tadi bahwasanya ditinjau dari aspek mana nasab ba'al ini dikatakan batil. Karena hari ini kita menghindari perkataan terputus. Karena kalau putus pernah nyambung. Ibarat orang cerai kan pernah nikah berarti kan. Nah, hari ini kita ingin mendengarkan penjelasan dari beliau apa tinjauan dan kajiannya untuk menegaskan nasab ba'al ini batil, sekaligus juga tentang apa sih urgensinya kitab sezaman untuk mengisbat nasab ini. Kita persilahkan. Baik. Semua para ilmuwan ahli nasab, ya, dari zaman ke zaman itu menetapkan sesuatu ndak asal-asal main. Ndak ada sistem mimpi, ya. Ndak ada sistem melalui proses kasab, ya. Tidak juga melalui konsep sistem baru paham Atau prasangka ya. ya, baru paham. Dulu gue nggak paham, sekarang gue baru paham. Nggak ada begitu, nggak gitu loh, ya. Jadi batalnya sesuatu dalam ilmu nasab itu sebenarnya muradif dengan ilmu hadis, karena setiap fan ilmu itu dia punya gaya tersendiri ketika berbicara sufi. Istilah-istilah ulama sufi jangan dipahami dan ditahkim dengan begitu terburu-buru dalam kacamata fikah. Setiap fan ilmu itu punya kamarnya masing-masing. Ya. Ilmu nahu, kalau kata orang ilmu nahu nih ya, ilmu yang lain mah nggak ada gunanya kalau kagak ada ilmu nahu, kata orang ulama ilmu nahu. Karena orang tidak akan paham Al-Quran, tidak ketemu segala sesuatu dari isi Al-Quran dan segala sesuatu dari makalah Nabi kecuali dengan mengetahui ilmu alat, ya nggak? Nah, ilmu alat juga disebut ilmu adab. Maka kalau zaman dulu tuh Abdullah bin Umar mendengar anaknya aja lahan, harokat patah dibaca kasrah, digampar. Coba baca dulu Mukhtasar Jidan mukadimahnya. Setiap ilmu itu punya fannya masing-masing dan punya kaidahnya sendiri. Iya. Kalau kata ulama tasawuf, masuk dalam ilmu tasawuf farduin. Kalau kata ulama fikih dulu